Tapi aku senang sih dengan perkembangan ECA. Ini akan menjadi hal yang positif banget untuk kedepannya. Dan aku menunggu match-match exciting lagi, termasuk game yang tentunya karena ini match point buat Onyx Philippines anyway. Dan ini yang aku maksud, break antara game 3 ke game 4 itu nggak lama, singkat banget. Tapi karena gamenya lama, ya berarti Team Spirit harus siap. Dua-duanya sih harus siap ya. Termasuk dari Onyx Filipina aku rasa juga tetap harus ada riset di sini. Setuju. Jangan sampai kayak tinggal 1 poin mereka jadi terlalu lengah gitu. Jadi sekarang drafting phase bakal jadi satu pembuktian juga sebenarnya dari Team Spirit yang akan memilih ke arah blue side. Dan Cici ini udah jadi salah satu pilihan yang langsung ditutup di awal bersama Lancelot dan juga Selena. Wajar ya, Selena emang hero power dari Friends juga. Tapi Baxia ini, wah ini nih yang menarik ya. Karena kayaknya tadi udah bener-bener kerepotan banget gara-gara one shot dengan Baxia. Dan akhirnya di ban dan pendekatannya berubah juga ya. 1-1 kali ini menjadi pilihan. Jadi udah gak pakai Moskov lagi nih Be untuk Hiko, untuk game kali ini akhirnya ya. Dan kita lihat apakah membuahkan hasil dan memaksakan ke arah game yang kelima. Namun Onyx Philippines mereka konvensional menurut aku gak terlalu out of the box. Alea dan juga Povius. Ini dia Povius yang tadi sempat Nevin pertanyakan kan. Walaupun mungkin let's say kayak Kid Bomba power dengan Povius, tapi di second pick Povius tuh bagus banget. Dan kita baru saja memecahkan rekor ya game terlama yang sebelumnya adalah 25 menit. Sekarang jadi 29 menit. Satu rekor lagi nih dari Kelra. Jadi dia memecahkan lagi, melewati 300 total kills, dimana sekarang udah 312 langsung. Berarti sebelumnya 298. Tambah 14. Benar, tambah 14. Itu matematika adik-adik. Makasih ya Goni ya. Udah bisa nih jadi guru sejarah ya. Sambungin dong jokesnya kalau kayak gitu tuh disambungin. Matematika salah gitu, salah. Ya ampun. Nevin parah banget ya, serius. Aku susah, teman-teman, aku susah nyapunya kalau yang ini. Nevin tuh berarti kayak ingin menunjukkan kalau sesusah itu bikin sejarah. Gak ada ke situ. Oh my god. Nevin, gak boleh gitu Nevin. Aku di sini guys, ngomong Nevin harus hati-hati banget, Nevin bukan KB. Arahnya ke matematika loh Bang KB. God, tapi kenapa ke sejarah ya? Bingung juga ya. Menang-menang kali ya. Aku ngerti sih. Harus padahal bisa ke geografi, ke ekonomi gitu ya. Harus sejarah. Sorry dah. Nevin hati-hati. Kita lagi mengalami hari yang berat Nevin. Tolong Nevin ya. Oh my god. Hayabusa. King Kong. Masih dengan blueprint pick ketiga untuk King Kong. Tapi lawannya Fredrin. Dan belum ada target yang memang 1-1 bisa ditarget. Cuman gak ada target yang jelas banget gak sih kayak Marsa gitu ya. Jadi ini tricky juga. Mungkin cari angle ke area belakangnya juga. Dan fase yang kedua Gatot Kaca menjadi pilihan band dari Onyx Philippines. Direspon dengan Team Spirit Moskov. Ya wajar ya karena ada Fredrin lapu-lapu. Jadi Gatot Kaca bakal bagus banget. Hero screeningnya ada 2. Dan aku merasa band Moskov ya, ini Hiko juga udah paham kayaknya power spike-nya juga nanti semakin late game semakin mematikan juga untuk teman-teman dari Team Spirit. Kalau misalkan emang 1-1 yang gak dapetin ruang, apalagi depannya Povius, depannya Kalea, kalau gak bisa di instant kill akan dalam ancaman. Untuk mid lane-nya ini yang mungkin menurutku perlu diperhatikan sedikit ya, karena Onyx Philippines second pick nih. Jadi mungkin kita bakal expect hero yang kayak Parsia mungkin keluar untuk Onyx Philippines di last pick. Karena udah ada 1-1 jadi bisa dijangkau nantinya dengan kapasitas dari Parsia itu sendiri yang jauh sekali jaraknya. Sebenarnya waktu itu pernah kita lihat ya. Aku cuma pengen bawa sedikit. Waktu Onyx ID ketemu 1-1 mereka sempat bawain Lunox. Karena punya Brilliance Order juga siapa tahu saudaranya nih Onyx Philippines bisa memiliki artileri itu. Cuman tapi sih, karena kan dia damage-nya lumayan ngeburst juga ya kalau butuh misalnya item tapi masalahnya scaling. Iya. Tapi kalau udah jadi ya oke banget sebenarnya ya, bisa combine sama Kalea juga. Tapi itu bakal jadi opsi kesekian mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa opsi yang sekarang juga masih terbuka ya. Sebenarnya kayak banyak dari tadi Bang Kabi bilang Iritel ketemu 1-1. Iya padahal enak banget. Iya. Kayak dari game sebelumnya nggak ada Iritel lah belum muncul. 1-1 kan lah match sebelumnya kan di band-band terus kan. Tapi kayak Iritel. Si Leo belum muncul. Iya, Iritel tuh kayak hero yang paling stabil dengan Husklow. Dan kalau ngomongin
ngomongin perang terus-terusan, dia continuous team fight banget soalnya. Chow. Jawabannya Granger main range. Iya, dan apalagi Kelra tadi habis 14 kill dengan hero ini ya. Udah Lagi panas ya. Panas udah banget. Panas, iya. Wah, Brusco-nya diambil. Oh, Parsia di-deny. Wait. Bisa nggak kita expect Kadita di sana? Benar, nggak di ban ya? Last pick dari Onyx Philippines. Iya juga ya. Bisa nggak Nggak kita di-ban, expect? nggak di-ban. Karena dengan adanya Kadita, ini 3 hero depannya kayak Chow, Lapu-Lapu dan juga Fredrin. Ya. Mispositioning dikit aja, dia bakal terjebak, hilang langsung. Cuman argumennya kalau emang early game nggak dijalankan oleh Onyx Philippines pakai Kadita, Itu dia. menang kiri. Kita bisa game yang kelima. Jadi itu ada sedikit Benar-benar. mengambil resiko dan oke, mereka ngebalansin aja. Ambil hero, Novaria buka map. Buka map ya. Karena emang dengan adanya Chow nih bush control dari Team Spirit kuat sih. Ya, dan semenjak kita tahu sendiri tidak adanya Yishun Shin, jadi yang open map minim. Cuma aku merasa ini mainnya poke damage aja. Main Jadi poking, mungkin benar, buat benar. teman-teman tim Spirit harus hati-hati nih untuk front line-nya, bikin toilet armor secepatnya. Oke. Jangan nanti-nanti. Oke, jadi Profesor KB ini akan jadi 3-1 atau? Feelingku 3-1 sih dengan bagaimana hasil dari game sebelumnya. Goni juga. Aku snowball yang aku expect Onyx Philippines snowball. Kayaknya kita nggak akan ngeliat game yang kelima. Oke, kalau gitu kita akan langsung serahkan saja kepada casters. Ini dia Populung dan juga Aul. Yep, game kelima atau selesai di game keempat itu akan kita saksikan bersama-sama teman-teman. Oke, Apakah akan berakhir di sini atau masih akan berlanjut? apakah masih ada harapan untuk EECA yang bisa ada di 5 semifinal? seconds till the Ataukah enemy reaches the battlefield. Philippines Smash akan them. mewakilkan 2 timnya di semifinal nanti? Oke. Dan kita akan menuju ke match point antara Team Spirit dan juga Welcome Onyx to Philippines. Mobile Let's go. Legends. Dan seperti apa nih? Ini 29 menit 39 detik berarti menjadi game terpanjang Terpanjang. selama MSC 2025. Iya, Panjang. panjang ya teman-teman ya. Tadi hampir soalnya Team Spirit bisa dapetin momen, tapi ya kalau kita move on di game berikutnya juga nih, Baik sih. Brusco pagi-pagi kembali sudah flicker. Terus ya Brusco di mid itu pasti flicker duluan. Ya, 1 menit pertama flicker biasanya. Tapi 2 efek projectile ini loh yang mengerikan. Adanya Astral Sphere, tambah lagi dengan adanya Dead Sonata nanti. Tapi Sawo nggak mau main terlalu bersabar, dia akan melakukan agresivitas juga untuk bisa memberikan pressure terhadap Super Prince. Free juga tuh enak banget kan main meteornya, main spear-nya juga. Itu aja spam aja terus udah. Clear cepet ya Iya, kan. sementara ntar kita lihat Sunset Lover positioningnya akan bagus apa enggak untuk bisa mengantarkan dari Fedra Strike-nya karena di game sebelumnya udah bagus loh dia. Cuman kayaknya yang terakhir tadi pada nafsu semua kan. Iya. Kejar terus ke base lawan gitu. Dan ya Kebalik. mekaniknya juga sih Kelra yang gila banget. Iya, mekanikal udahlah. Ngebalikin keadaan ya. Tapi again ya Sunset Lover dengan Purify, karena ada Brusco juga yang siap untuk bisa memberikan peak of powernya kembali. One shot agak sedikit harus menarik purple buff ke area dari milik Team Spirit karena udah diliatin dari jauh Brusco. Oke, ada Inspire sepertinya yang emang udah diaktifkan oleh Hiko. Oke. Udah benar ngebalesin ya, ngasih pressure balasan juga untuk Kelranya, tapi harusnya masih aman-aman aja. Kelranya juga nggak terlalu gentar untuk mundur, masih bisa menahan bahkan. Adanya satu gerobak terakhir juga nih. Di freeze banget kan sekarang nih kalau emang kena. Makanya Hiko bisa mundur dan kehilangan wave minion Tapi loh itu. ketenangan itu loh, dia bisa dapetin bisa nge-freeze sambil dapetin scavenger keren. Iya. Keren banget loh. Oke, akan seperti apa? King Kong mulai maju ke area terdepan sedikit lagi tapi Turtle-nya berhasil diamankan oleh one shot yang begitu indah permainan dan juga power retribution dari tadi. Yap, secara power hero juga soalnya berbeda ya. One shot dia akan jauh lebih bisa memegang objektif tentunya dengan Retribution, dengan Oppressor Red juga yang tadi sempat dibuka. Tapi untuk sekarang dari Team Spirit, nah ini mereka main aman nih, nggak terlalu yang agresif banget. Sabar dulu, reset setelah game yang cukup panjang dan itu juga kan lumayan menguras durability ya dari setiap playernya. Pegel itu, lahir batin ya. Apalagi kalau 29 menit mainnya 1-1. Buset, Gimana? pegel kuadrat. Pegel kuat. Gak bisa itu. Pegel gitu ya. Susah. Buset di 1-1 29 menit. Ilah. Langsung ini dia pijet jempol ya. Pegel soalnya ya. Tapi ya kalau ngeliat sekarang ya Hiko akan menjadi harapan kembali ya untuk bagaimana menciptakan momentum bagi Team Spirit juga. Yep. Kid Bomba udah pakai hero signature-nya nih, Lapu-Lapu. Apakah akan bisa mengacak-ngacak setup dari Onyx Philippines?
Karena secara sisi power ini juga Kirk yang bisa ganggu. Wah, Nah, dibanting langsung tanpa ada basa-basi, mengakibatkan Sawo pun lejap seketika. Sementara itu ada satu crossbow yang memang sudah diaktifkan oleh Hiko, tapi damage-nya masih belum cukup dan one shot tadi gagal mendapatkan ke arah Kirk. ya bahkan Hiko udah trigger dari Inspire-nya ya, tapi belum cukup ternyata damage-nya sehingga Waduh, Feather Ice Strike kembali terlihat sakit banget dan Super Prince membalas. ya, tapi nggak menjadi sebuah ancaman yang berarti untuk Sunset Lover. Masih ada di sana, tapi di atas terjadi keramaian sepertinya. Yap. Tapi sepertinya Kirk juga masih bisa bertahan sendirian ya. Setelah King Kongnya juga dipaksa untuk mundur juga. Tapi invade jungle terlihat nih antara Sunset Lover dan One Shot. Waduh, digebukin dan King Kong berhasil didapatkan tanpa adanya bala bantuan. Tahu gak ada Quad Shadow dan Shadow Kill ada harusnya, tapi Quad Shadow-nya nggak ada. Yang akhirnya ngebuat Sunset Lover dan One Shot bahu-membahu memberikan satu sergapan terhadap King Kong. Tanpa adanya King Kong untuk sekarang Turtle terbuka, apalagi udah dicicilin sama Hiko. Dan Ya. harusnya One Shot hadir dengan retry yang udah ready. Oke, hanya tinggal retry saja. Nggak Beres. retry malah. Nggak retry malah. Iya. Tetap aman kayaknya juga. Dia masih menjaga retry-nya untuk mendapatkan jungle-jungle miliknya. Takut-takut nanti ditabrak balik sama King Kong-nya. Oke. Dan sekarang keadaan menjadi milik dari Team Spirit. Cukup sulit bagi Onyx Philippines sekarang mencari momentumnya karena secara follow up damage ini belum ada yang pasti. Tinggal nunggu Kelra. Karena kan kalau tadi main sama Loi kan enak ada burst, ada sisi Iya. tambahan ya. Kalau sekarang main sama Novaria agak sedikit sulit Paling kalau mau jalanin poros mid-nya. Yap. Palingnya dibukain map terlebih dahulu. Buset deh, ini dilawan ini. Oke. Kid Bomba dengan lapu-lapunya menang dari sisi level, tapi ada Brusco dan juga Super Prince di area belakangnya. Wedge sempat dibanting, langsung dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Bahkan sekarang Kid Bomba aja selamat. Ditembak satu terakhir. Nggak ada SP lagi. Ini mana itu dia? Nggak Baru ada, kelihatan. bahkan pixel HP-nya aja udah gak kelihatan sama sekali. Itu dia damage yang cukup minim ya dari Novaria yang scaling, sehingga tidak berhasil menjadi eksekutor walaupun akhirnya Kid Bombanya harus recall dan terjadi pertukaran antara alter turret di arah top dan juga bottom. Ya. Enak, satu untuk satu. Satu untuk satu. Satu untuk satu. Cuman sejauh ini Hiko free banget nih. Belum Iya. ada yang bisa mendekat banget kan. Brusco lompat ya aman dia. Ya ini bahaya sih, Hiko-nya juga free, udah jadi win talker sekarang. Tapi tetap ya secara goldnya juga secara individu nggak terlalu yang jauh-jauh banget, masih kejar mengejar walaupun secara in total dari Team Spirit mereka unggul cukup banyak dan topnya harusnya bisa dihancurkan juga. Ya, nggak ada penjagaan sama sekali. Kelra juga di bawah. Level 8, Hiko juga level 8. Oke, barusan Spear yang memang sudah dikeluarkan oleh Novaria. Iya, cuman ngecek aja ya Yap. ke area bush. Masih secure ke arah purple buff terlebih dahulu untuk King Kong, di mana setup nanti kembali harusnya bisa dimenangkan oleh Team Spirit. Secara lapu-lapu bisa screening juga, dan Kelra yang cukup struggle sekarang sudah mulai di backup oleh hadirnya Brusco. Tapi Sawo kayaknya juga tahu nih Brusco-nya nggak kelihatan soalnya. Oke, kita lihat akan seperti apa. Karena di area The Turtle tidak ada gangguan sama sekali. Nikmat banget Spirit. Kayaknya terlalu risky ya buat kontes ke area dari Turtle-nya. Apalagi juga dalam sekarang keadaannya sedikit tertinggal dari leveling untuk King Kong. Jadi lebih memilih yang pasti-pasti aja, ya udah ambil jungle mereka. Karena kalau misalkan oke Turtle dapat, kalau dia tumbang, invade jungle-nya malah lebih mengerikan. Ya, Hiko free. Siap untuk terbang dan juga melibas siapapun ini. 5.200 sendirian. Kenyang. Dan juga dibanting, tapi ternyata masuk ke dalam rumputan sembarangan. Sawo menjadi korban. Langsung ya kena dengan adanya Tsunami Slam, ditambah dengan ada damage dari turret dan rekan-rekan Onyx Philippines yang lain, satu persatu berhasil untuk bisa dipunish. Namun outer middle turret yang masih coba untuk ditahan, dan Team Spirit mereka masih ingin lebih invade orange buff lagi. Oke, ditembakin dan King Kong sedikit terlambat. King Kong mundur kembali. Oke, hanya bisa melihat dan mengikhlaskan ya. Ya, Tidak bisa berbuat banyak lagi. Dan inner turret top lane kali ini sudah mulai dikantongi, dan Team Spirit reset yang mereka lakukan sangat-sangat cepat. Ya. Karena di game sebelumnya tadi mereka hampir dapat momentum untuk bisa dapetin kemenangan. kalah 29 menit itu sakit tau. Sakit, tapi ini mereka bisa reset loh. Lah, itu ada konsil terdengar. Purple buff kali ini mau diganggu juga. Brusco tidak strike. Siapa yang akan menjadi korbannya? Tapi adalah Hiko. Waktunya untuk terbang kah? Sempat untuk kembali ke arah belakang. Brusco-nya untuk kali ini berhasil langsung diamankan. Oke. Outer middle turret yang cukup berbahaya juga untuk Onyx Philippines pertahankan ini. Sekarang tak bisa lagi
ditahan karena Team Spirit vision mereka semakin luas. Apalagi sumber daya untuk farming dari King Kong akan semakin tertahan. Yap, 4 player di area mid. Mereka melihat seperti apa lagi strategi akan dibangun oleh Team Spirit. Sementara Spirit sendiri bersembunyi dalam rumputan dan juga mengamankan satu inner turret yang ada di bagian bawah. Tadi Pak Pulung sempat bilang ya pas off game, abis 29 menit biasanya game cepat. Iya, Nah, let's see. let's see. Soalnya Team Spirit ternyata yang lagi megang kendali untuk saat ini. Ya, Dan, apakah bisa diselesaikan dengan cepat? dan kita akan menuju 10 game hari ini. Buset deh ditembak. Mau nggak 10 game? Gas aja kita mah. Gas aja. Iya mau gimana, pasrah orang Nevin kan. Pasifnya hidup ya. Iya, pasifnya hidup. Oke, dan Lordnya terbuka dengan cukup bebas. Lagi-lagi ya, untuk Enggak, farming enak banget. space masih bisa sedikit dimanfaatkan oleh Kelra di area bottom lane, dia sendirian juga. Yap. Kalau lagi under kayak gini juga agak sedikit dilematis ya, karena sumber dayanya dikit. Mau Jadi mau ngapa-ngapain juga takut salah. dan siapa juga yang mau diprioritasin farming, mau King Kong atau Kelra? Betul. Karena Sama-sama dua-duanya butuh lagi. item itu. Iya. Level ketinggalan paling tinggi sejauh ini 12 ya, Wak. Kid Bomba 13. Oke. Ya dia sama one shot ya, yang belum tumbang sama sekali. Tapi kayaknya kalau misalkan memang mau ngebocorin one shot dan Kid Bomba, ini harus bener-bener ngandelin Kelra sih. Ya. King Kong susah banget, apalagi kalau nempel dari Team Spirit kan, damage-nya kebagi, nggak maksimal, bakal sulit. Jadi Kelra butuh banget posisi dan setidaknya Malefic Roar udah selesai. Oke. Sementara sekarang Sunset Lover dan juga Iko akan masuk lewat tengah one shot. Mereka akan mengamankan inner turret di area mid terlebih dahulu. Yap, ini pencurian Purple Buff gagal ya, Super Freeze dapat Buset. soalnya. Ditembak. Lumayan nih, Lumayan. jadi bensin nih Super Freeze nih. Iya. Kita lihat nih ya, akan seperti apa. Oke, satu minus point lagi tapi Brusco masih berhasil selamat. Quad Shadow tadi maju ke area terdepan mengganggu pemain-pemain TS yang memang bersiap untuk bisa masuk konsil. Walah ketahuan. Yap, harusnya memang di depan umum ya soalnya konsilnya. Ya. Oke, Holy Defense ke trigger juga. Turret tengah udah mulai harus di-clear dulu setelah topnya udah berhasil diamankan. Tapi bakal dimasukin sama Oke, Kid Bomba. langsung saja masuk. Hanya saya tadi membantika. Tidak ada yang menjadi korban. Tapi sejauh ini Kirk di bagian belakang malah menjadi korban. Dan kelas bot yang begitu mengerikan. Hiko menunjukkan kelasnya. Oke, Kelranya bener-bener dipegangi dan Kid Bomba gak tumbang, dia nahan Buset. lama banget loh. Kid Bomba di dalam udah punya kedunianya, punya dunia sendiri. Siapa yang ingin mengganggu Kid Bomba? Brave Fighter terlihat kembali. Wave Minion inilah yang akan ditunggu oleh pemain dari Team Spirit. Di TB-in. Di TB-in. Buat Kid Bombanya bisa keluar. Oke, tapi mereka masuk lagi, mereka mencoba untuk bisa mendobrak lagi. Kid Bomba dan juga teman-temannya bersiap untuk bisa menjemput kemenangan. Team Spirit mereka bermain secara disiplin. Gak mau terlalu terburu-buru karena satu persatu pemain-pemain dari Onyx Philippines juga udah spawn lagi untuk bisa mendefense. Sehingga untuk mendapatkan satu buah base turret dari top lane itu udah cukup. Dan akhirnya Team Spirit mereka tarik mundur lagi. Dalam keadaan yang sudah unggul, mereka tambahkan dengan invasi-invasi ke arah jungle-jungle yang ada. Ngebuat dari Onyx Philippines semakin tidak ada lagi sumber untuk farming. Yap, semakin sulit lagi apalagi King Kong ya dengan satu assassin Hayabusa butuh banget. Iya. Nggak ada damage lagi. Paling mungkin yang bisa dilakukan adalah split push sih dari King Kong. Ya. Cuman masih belum kelihatan ya dia split pushnya, masih mengamankan jungle-jungle miliknya juga. Nah nih Hiko nih, kita lihat nih aksinya gimana nih. Lagi unggul nih semuanya kan. Tim Spirit lagi unggul-unggulan nih Hiko. Apakah dia akan terbang secara terus-menerus? Mari kita lihat. Oke. Dalam keadaan yang cukup terintimidasi ya. 7.500 untuk saat ini. Tuh. Visionnya juga terbatas banget, cuman ngandelin Super Friends berarti ya buat Iya. buka vision. Banget nih mereka dari tadi udah ngambil turtle nggak ada yang ganggu, ngambil lord nggak ada yang ganggu, udah Tim Spirit tinggal menutup game ini aja. Ini prime time-nya untuk mereka ya bisa menutup game ini ya. Iya. Mereka punya keunggulan 8.500, mereka harus bisa manajemen wave dengan sangat-sangat baik. Jadi ngedorongnya enak banget. Oke. Tinggal kita lihat gimana caranya Onyx Philippines bisa melakukan defensif. Ya. Ngandelin ke arah Super Friends juga berarti untuk nge-clear cepat, ngasih pressure dengan adanya pergerakan jarak jauh, 2 projectile nantinya. Oke.
Sementara itu Federal Strike udah dikeluarkan guna untuk bisa mengusir karena beberapa player. Kid Bomba mungkin sesaat lagi akan bersiap untuk bisa lompat dan juga masuk area dalam. Dan itu dia dibanting seperti dengan satu tsunami slam, tapi setidaknya di bagian belakang ada Bestar yang udah langsung dilumpuhkan begitu saja. Kid Bombanya down, sementara tadi Hiko berusaha untuk bisa mundur lagi karena tidak ada wingman point yang bisa dibuka untuk bisa mengamankan crossbow tanknya. Iya, mencoba untuk maju tapi ternyata di-react dengan satu buah tsunami slam. Buset. Dan lagi-lagi 2 kali aksi penyelamatan pencurian dari purple buff milik King Kong. Tapi at least Super Friends yang dapat. Super Friends yang dapat. 2 kali. Oke, Hiko udah punya orange buff, sementara sekarang purple buff. Nah, ini yang harus dilakukan sama Onyx kayak tadi sih. Siapa yang nabrak ke depan, gak usah segan-segan, udah angkat aja. Banting aja. Kan akhirnya jadi nafas lagi kan, farming lagi dari point killnya. Iya, enaknya kalau lagi defense kayak begitu kan, ada satu damage aggro turret yang sangat besar juga tuh yang membantu gitu. Dan sekarang Wind of Nature udah selesai juga dari Kelra untuk bisa jauh lebih bertahan. Dan item terakhir nih dari Hiko, mau Malefic Gun kah? Atau mau Malefic Rod? Malefic Gun sih kalau udah Malefic pakai Gun ya, Fury kalau Hammer udah ya. pakai Fury Hammer gitu. Malefic Gun bisa jadi pilihan Karena item gak terlalu terakhir. tebel juga Iya sih. Tapi kalau emang udah tebel banget udah lah. Malefic Roar. Oke. Let's go. Buset deh. Kid Bomba berusaha untuk bisa mendapatkan satu ninja from Kono. Tapi Kikong berhasil didapatkan yang sangat-sangat mudah sekali oleh pemain dari Team Spirit. Waktunya untuk mereka bisa menabrak habis karena defensif dimiliki oleh Onyx Pierce. Udah 2 player yang berhasil dilumpuhkan. Hanya tinggal menutup game ini saja. Oke, double kill berhasil untuk dikantongi oleh Sunset Lover. Akankah menjadi end game karena lihat penumpukan wave minion di arah bottom lane juga sudah terlihat dan di arah tengah akan dikawal kembali. Oke, Hiko waktunya untuk bisa masuk. Ada satu konsil tadi udah dikeluarkan. Akan menjadi milik siapa? Ditendang. Dan ini waktunya untuk bisa terbakar. Tapi ternyata ada Winter Crown di dalam tubuh Brusco. Tapi setidaknya Hiko pun berhasil mendapatkan satu poin kill. Namun Kelranya di tempat berbeda masih berusaha untuk bisa mengamankan ke arah satu base utama yang dia miliki. Dengan satu WA tadi yang sudah dia pop up. Oke, dan Onyx Philippines mereka masih bisa bertahan atas gempuran yang diberikan oleh Team Spirit. Walaupun satu persatu tadi ditumbang, tapi Kid Bomba Sawo dipunish satu persatu dan sesulit itu ternyata dari Team Spirit untuk bisa convert keunggulan mereka menjadi kemenangan. Yap, Kelra bagus banget defensifnya. Dari tadi gak sih? Dari Itu tadi. yang nyelamatin game sebelumnya juga. Iya, Kelra cuma gak sih? oke, Shadow Kill dan berhasil mendapatkan Sunset Lover. Wow, in total 3 player. Akankah momen balik untuk Onyx PH? Oke, Udah level 15 juga nih masalah King Kong nih. Jadi kalau mau adu-adu retribution juga ayo nih. bisa ya. Tinggal mereka juga unggul jumlah pastinya dari Onyx Iya. Philippines. Setup telah terlihat, pokingan menuju ke arah Lord telah dilakukan juga. Tapi hati-hati, Kid Bomba udah mulai mau join the fight. Oke, mendadak jadi 5.000 sekarang perbedaan networknya. Bisa dibalikkan dengan sangat cepat. Mereka mencoba untuk bisa maju. Ada crossbow tank yang siap untuk langsung dibuka. Dan itu dia. Crossbow tank udah langsung menyala siap untuk bisa terbang dan juga mengantarkan damage ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Onyx PH. Tapi sekarang Brusco malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Kid Bomba pun merasakan hal yang sama. Damage yang dilakukan oleh Kelra begitu menggila. Dan satu kali ini tapi kan di depan yang lain juga. Udah berhasil langsung dilumpuhkan. Tapi shutdown. Triple kill again from Kelra. This is the Gold Thunder itself, Kelra. Sunset Lover mencoba untuk bertahan. Oke, Sunset Lover diburu, ditembakin, run! Sunset Lover, run! Dan tidak bisa terwipe out mereka. Terburu-buru kah? Karena setelah game yang cukup panjang, cukup sabar di game sebelumnya. Sekarang terwipe out, tapi harusnya ini belum menjadi end game secara pasti. Onyx Philippines, mereka memilih sesuatu yang lebih objektif, yaitu adalah Lord. Untuk menjadi satu daya dobrak tambahan untuk bisa mengamankan tiket ke semifinal. Wow. Hiko mainnya udah bagus banget. Target on point. Sementara Kid Bomba juga udah majuin, dorong semuanya. Begitu juga mungkin dari Sawo. Tapi Sunset Lover ya. setup counter yang dimiliki lagi oleh Onyx PH. Ngebanting orang, positioning dari Kelra. Wah, ampun. Dulu juga tadi upaya defense Sunset Lover terlalu jauh gak sih? Jauh banget. Terlalu jauh dan akhirnya dikejar juga. Itu kalau nggak ada interval waktu yang kelamaan itu Savage harusnya kan? Betul. Soalnya dapetin Iya, Kelra juga kan iya. point killnya.
Oke, Wah. dan sekarang Lord kembali sudah mulai hadir di arah tengah. Seperti apa defense yang harusnya bisa dilakukan oleh Team Spirit. Wah sakit banget dan Sonata sekarang Kelra. Keadaan berbalik. Sekarang Onyx PS yang akan menekan. Kirk akankah menjadi orang terdepan untuk bisa masuk area dalam. Sementara Brusco masih melihat dari kejauhan. Lord pun sudah hilang. Masih bisa ditahan dengan cukup baik ya. Yep. Bener Ice Strike juga Waduh, udah sakit ready banget. lagi. Tapi lihat Hiko. Sakit banget. Sekalinya dia maju ke tembak peluru. Mundur. Sakit banget itu dan Sonata jenis apa? Nah ini Ditembak udah lagi tuh apa metel. Apa spear. Aduh. udah dua projectile yang kalau dalam keadaan unggul nih Bahaya. nyebelinnya 2.0. Tuh kena tembak lagi. Apalagi kan semakin jaraknya jauh semakin kena ujungnya kan Iya. semakin sakit damage-nya. Apa ini? Oke. Ada special dari Nico down. Wow, mission complete. Waktunya untuk Onyx PS sepertinya akan bisa menutup game ini dan benar saja wipe out. Maniac ditutup oleh Kelra dan harusnya semifinalis kita yang keempat sudah terlihat. Satu kemenangan ditutup oleh Onyx Philippines. Tidak ada emosi sama sekali dari Kelra. Entah itu ekspres sedang ataupun sedih di saat tadi mendapatkan Maniac, namun permainan begitu dingin tetap bisa dia berikan. Oke, satu perwakilan dari ICA yang gugur berarti 2 Philippines, 1 Indonesia dan 1 Malaysia di semifinal. Itulah yang akan bertarung di semifinal besok hari teman-teman. Menang akan masuk ke babak grand final, namun kalau kalah mereka akan bertanding kembali di bronze match. Tapi untuk hari ini tugas caster sudah selesai dan semuanya akan kita berikan kepada our panelists. Terima kasih Pak Pulung dan juga Al untuk hari yang cukup panjang. Tapi ini dia dominasi dari Filipina yang masih terus berlanjut. Dua tim Filipina sudah mengamankan semifinal kita. Wow, dan lagi-lagi emang nggak boleh lengah kalau lawan Filipina. Nggak bisa. Sampai akhir tuh kayak dituntut untuk melek terus, kayak jangan lengah, aware sama makro, aware sama timing dan micro skillsnya. Karena lagi-lagi mirip sama game sebelumnya di mana kita melihat hanya dengan satu momentum Filipina balikin semua keuntungan yang didapatkan sama tim semangat. Tim semangat, Kayaknya. tim spirit, bener. Benar, bener. Team Spirit. Dan waktunya sebenarnya Team Spirit itu mungkin terlalu terburu-buru, namun ternyata masih it's Onyx time. Team Spirit mereka udah berhasil membotakan semua turret. Onyx dan Full defense. Full defense dan lagi-lagi Novaria dengan kita tahu dia susah banget buat dijangkau di lini belakang. Dan sekalipun kayaknya dijangkau ya Gon ya, let's say dia dijangkau oleh One. Oke. Somehow aku akan berpikir kalau misalkan dia ada Winter. Ya, bagaimanapun caranya pasti akan ada Winter nantinya. Dan ingat ultimate dari Novaria ini kan ngebesarin hitbox juga yang Betul. membuat Kelra, bahkan mungkin Tsunami Slam. Ini lebih gila lagi, lebih jauh lagi. Dan ya Team Spirit di sini adalah momen dimana mereka benar-benar leading dari turret, Ya. objektif map benar-benar biru momen-momen ini. Dan tahu gak sih ini draftnya siapa? Siapa? Onyx Philippines, ini draftnya tim Liquid tau gak waktu di M6. Oh. Novaria Granger, Xavier Granger itu Liquid yang bener-bener waktu itu mempopulerkannya. Dan ya Onyx Philippines menang lawan draft waktu itu. Mereka tahu gimana handle dan juga menggunakannya. Dan mereka bener-bener bisa untuk execute plan dari early gamenya Team Spirit yang berhasil total. Sampai akhirnya malah seolah-olah Team Spirit yang ngebuat kesalahan mereka sendiri. Padahal enggak. Padahal emang setupnya dari Onyx Philippines kayak build up-nya, kapan asal Iko-nya, kapan mereka bener-bener nungguin timing biar Kelranya bisa nge-follow up Tsunami Slam. Iya, udah berkali-kali loh padahal Team Spirit tuh bener-bener ada di depan base dari Onyx Philippines. Ya. Kayak ya udah tinggal nunggu minion aja atau kayak Sabar. tinggal Dan ini penyakitnya Team Spirit, jujur. Mirip sama RRQ. Ngejar. Ini pokoknya ya, nggak tahu kenapa ya. Tim-tim yang tereliminasi hari ini, hari yang kedua knockout stage. Iya. Itu kayak buru-buru banget ngejar sesuatu yang padahal ya secara objektif mereka bisa sabar. Iya. Sabar. Emang kadang-kadang harus ngedengerin Nino tahu, sabar. Kayak nggak ada bedanya kalian bisa menang di menit 12 sama menit 14 gitu. Yang kayak- penting menang. Yang penting menang kan Walaupun tujuan menit 29. utamanya. Iya, kalaupun menit 29 Yang kalau penting butuh. menang. Iya. Gitu kan? Itu sih Sabar. yang cukup disayangkan ya. Sabar. Cuman memang kalau aku ngelihatnya ya, ini
Kelra di 2 game terutama ya. Dia Yes. kayak setan yang in a good way. Gimana tuh? susah banget ditangkap Iya. di Enggak, mana-mana. Aku ngerti. Maksudnya kayak he's a ghost gitu loh, Iya, bener-bener. nah kan bener. Maksudnya Dia- kalau Kalau bahasa Inggris oke ya. jadi gini teman-teman, kalau Goni di bahasa Inggris kayak oh my god, Kelra is a devil. Misalkan kayak gitu It's a contohnya. ghost tadi. Iya, it's a ghost. Di bahasa Indonesiain kayak Hantu. Setan yang baik, kayak Setan. hantu, kayak Hantu di dong. mana-mana. Hantu dong. Papulung tadi caster. Oh, Hantu yang baik. Cuman ya. Haho keong gua. Nah, ntar dulu. Tapi Kelra ya aku setuju di 2 game ini. Ini entah kenapa ya, aku merasa kayak Kelra tuh ngelihat di mana Brusco itu aja udah. Ya. Dia tahu Brusco loncat kemana, dia tahu Brusco akan landing kemana, siapa yang ditangkap Brusco, dia tembak pokoknya. Dar lah pokoknya. Iya. Apalagi udah ada Halberd juga sebenarnya, jadi kayak lapu. Fredrin tetap bocor lah bisa dibilang, dan ya semakin Team Spirit lama terlalu menggebu-gebu kayaknya. itu dia, kayak terburu-buru banget. Mau ngejar apa emangnya? Iya, Sabar. Ngejar sabar. semifinal sih, tapi memang Iya. Iya. Tapi sekarang semifinalnya di Onyx Philippines jadinya. Gimana? Masalahnya nih udah objektif tuh udah full buat Udah Spirit iya, gitu kan kayak tinggal purple buff, orange tungguin buff. Lord aja gak sih? Iya. Perangnya di Lord gitu loh. Iya, tungguin ini. Jadi itulah teman-teman ya, Tarik mungkin napas makanya tarik kadang-kadang. napas biar lebih jernih gitu. Karena jujur walaupun memang Onyx Philippines menang di sini, aku merasa kayak ada dampak kecil dari kehadiran kesalahannya Team Spirit yang terlalu banyak, chain mistake-nya terlalu banyak. Oke. Terlalu banyak jujur. Tapi ya bisa dibilang ini perjalanan yang bagus banget sih dari Team Spirit, aku bisa bilang gitu. Kayak mereka sampai ada di titik ini, dan match yang mereka kasih tunjuk ke kita, match yang mereka jalankan, itu semuanya match-match oke lah, match bagus lah. Maksudnya kayak Bagus mereka ya. kasih Ya. perlawanan yang benar-benar keras banget. Karena ini ya kita bilang Onyx Philippines gitu, kayak Ya. salah satu juara dunia juga. Benar, Jadi tetap benar. jalan yang bagus banget sih dari Dua Team Spirit. Onyx loh ya di semifinals, dan Itu dia. kita akan melihat lagi Key Crushing. Kelra. Kelra. Oh, Wah, banyak wah. rame juga nih, satu tim nih. Enggak, ini Oke. Kelra, aku mau lihat ekspresinya Kelra sih. Apakah dia akan kaget atau gimana gitu? Enggak. Atau udah biasa? Dia dingin. Belum Enggak, deh. Belum deh. enggak. Gon, lihat Gon, dia dingin. Gila. Dia bener-bener kayak apa ya? Kayak ya udah, gue menang, Oke. gue kalah ya hancur. Iya, ya udah, cuman kunci aja, hancur Kan kalau aja. kayak Stormy kan kayak gitu kan. Iya. Terus kayak kemarin kita ngeliat kayak Kyrie kayak nggak sanggup buat ngelihatnya kan, Ngeliat karena titik seal mungkin Kyrie pernah berada di situ posisinya Iya, kan. bener juga. Jadi wajar menurutku. Kelra. Oh hancur kunci. Di sini makan apa ya? Iya, Gitu iya. kali. Udah belum ya? Bener. Udah Umali hancur enak belum nih. ya? Masih ya dengan Umali ya. Dan ya Kelra yang kali ini memegang 2 title lagi. Udah gak kaget sebenarnya ngeliat foto dia di sebelah kiri ya. Kelra. The Carry, Rich Gila guy dia. juga. Tapi Kelra ya. bikin TS kelar. Hmm, Bener-bener kelar Gun masalahnya Gun. Iya ya, A, Iya. R, A sama E-nya dibalik Iya ya. kayak come on, dari game kedua loh kita sempat ngelihat kayak dia benar-benar yang oke, gameplaynya tertutup. Game ketiga dia bikin play, game keempat sama bikin play, cuma bedanya 0 death. ya. Itu sih yang benar-benar tajam banget ya. Dan sekarang dari Brusco pun dapetin assist yang luar biasa banyak. Tapi ya Onyx Philippines emang selalu ngasih kita kejutan ya. Siapa sangka di momen kayak gini Onyx Philippines masih bisa balikin gamenya gitu. Aku nggak kaget sih. Kamu gak kaget Nggak ya? kaget. Aku doang berarti kaget. Aku Yakin? serius. Karena ya come on. Aku kan Come on. nonton banyak banget series MPL Philippines. Iya, iya. Dan mereka emang nggak pernah yang namanya ngelakuin hal-hal kayak gitu, Nevin. Iya. Kalau udah ada high ground nih ya, biasanya tim-tim MPL Philippines dia bakal stay on jungle, Rapet ya. rapet. Mereka nggak mau ngasih jungle itu lepas buat musuhnya. Iya. Meanwhile, Team Spirit kelamaan main di high ground. Mungkin aku lebih kagetnya berarti ke Team Spiritnya sih. Kayak kok bisa mereka Boleh. melepas pressure yang udah mereka Nah pegang. itu aku setuju nih yang ini nih. Wah tumben Nevin nih ya. Aku suka deh kalau Nevin udah game-game terakhir tuh emang kayak gitu tuh. Opininya bagus-bagus. gitu ya? Iya, Tapi serius, game serius. terakhir doang. Iya, karena bener. Kayak waktu knockout stage hari terakhir, Nevin ada opini yang bagus banget dan aku setuju. Dan itu yang aku bilang kalau misalkan kayak kenapa ya Team Spirit kok lepas pressure Nevin ya? Iya. Apalagi udah ada one-one ya. One-one. Itu dia one-one. Damager yang Kayak yang late game biasanya tuh pasti. hero comeback biasanya. Iya. Ini malah snowball. Di comeback. Malah kena comeback. Jadi untuk teman-teman yang berpikir kalau teorinya, iya one-one nih bisa bikin comeback lawan Granger. Nih lihat game ini ya. Iya. Silakan tonton game ini secara penuh. Jadi belum Gila. nggak semua sesuai teori ya. Iya. Kadang ada juga yang agak luar teori. melenceng dikit Benar. dari teori utamanya, dan bahkan ditutup dengan wipe out
Jadi ya kemenangan yang bagus banget sih dari Onyx Filipin. Lumayan lega. Aku agak-agak sedikit berpikir yang negatif dan positif things Oke. ya kan. Negatif dulu. Negatif dulu ya, negatif Iya. dulu ya. Hit bomba. Aku nggak tahu kenapa dan siapapun yang nge-call dari tim Spirit kayaknya nggak jernih. Dari game yang ketiga. Berarti Belum ini ya? Iya, sebelum iya, ini. Sebelum ini bener-bener. Dari yang dimana mereka kayak mengejar di dalam area high ground yang nggak seharusnya mereka ada di sana. Masih ada base turret. Dan sekalipun ada di game yang keempat, aku merasa emang ya mereka nggak layak untuk team fight di sana karena lawannya Novaria. Again, Novaria no death. Dan kita tahu sendiri Novaria high ground defense-nya kuat, clear minionnya juga cepat. Ya. Dan semakin lama mereka berada di sana, semakin kebuka nggak sih window buat Onyx Filipin nge-scratch game ini kayak oke kita cilik satu-satu yuk. Iya. Ya. Kalea loh mereka. Dan ya nggak berjernih ini. Jadi buru-buru terlihat Iya. gameplaynya dan Siapapun yang gak nge-call itu. mateng. Dan sementara Onyx mereka tetap tenang, Iya. coba resilient dan ya ditunjukkan lah ya. Cuman aku tetap sayang sih, tetap sedih karena aku Iya. aku harapkan ada tim di luar Southeast Asia Sama banget, yang sama banget. at least tembus top 4 dan mungkin kalau emang kalah ada bronze match. Iya. Cuman ini pupus harapan atau mungkin ya Indo udah harapan cuman untuk PH versus PH dan Onyx versus Onyx skenario-nya masih berjalan. Tapi berarti terjadi lagi tuh yang milih justru yang kalah. Iya benar. Oh. Berarti cuma satu yang tim Liquid yang tim pilih liquid yang iya, menang. iya. Sisanya iya. seat 2-0 kalah. Comeback semua berarti ya. Mungkin gak ada dari option bawah ya. lain gak sih? Top 8 itu gak mungkin ada yang lemah. Iya Benar. sih, bener sih. Tapi ya ini dia, kita juga akan menyaksikan untuk MVP dari match kali ini ada Kelra No doubt. dengan 11 poin kill. Game sebelumnya 14 mati Ya. 2, game ini 11 mati 0. Kalau kata Mirko, no doubt, no cap. Diketawain gue nih. Benar.